Aku nggak kuat lagi. Terlalu capek. Guru, sejak kapan kalian jadi selemah ini? Baru 12 jam aja udah nyerah? Jangan asal ngomong. Mana ada guru yang mau berlutut menemani murid berlatih? Tristan, racun nagamu kambuh lagi. Tristan, kamu sudah menerima banyak ilmu sakti dari 3 gurumu dan menguasai jurus terhebat di dunia jurus Kaisar Naga. Seharusnya masa depanmu cerah, tapi 5 tahun lalu, ayah angkatmu paksamu masuk penjara demi kakakmu. Kebencian dalam hati melahirkan racun naga. Tapi guru-gurumu udah temukan cara obatinnya. Kamu harus berkultivasi dengan 9 wanita tubuh Phoenix cincin mawar ini. Bisa perintah geng mawar, jutaan pembunuh elit, dan kartu bank Swiss Black Card eksklusif ini. Limitnya sampai puluhan miliar. Yvette adalah salah satu dari 9 tubuh Phoenix. Dan juga wanita tercantik di Jiangbei keluar nanti, cepat cari dia dulu. Nak, selama 5 tahun ini hatiku hancur. 5 tahun ini kalian nggak pernah datang jenguk, sekarang bersikap manis jijik. Ayah dan ibu minta maaf buat 5 tahun lalu. Sebagai gantinya kami sudah menjodohkan kamu. Ceweknya itu putri keluarganya Yvette, jangan nggak tahu diri. Yvette itu tunanganku sendiri. Naik mobil keluarga ya udah lama nunggu. Orang bodoh emang gampang dimanfaatin, dibujuk omongan manis aja. Udah mau gantiin Cyrus buat nikahin mayat. Mahar pernikahan keluarga Y 30 juta. Anggap saja ini uang untuk pelihara anjing ini. Ini imbalan kerja keras kita selama ini. Sialan. Pernikahan arwah pantesan mereka tumben sok baik. Ternyata aku harus menikahi mayat. Kalau aku gagal memulihkan kekuatan racun naga tidak akan hilang. Aku pasti seret 2 anjing tua keluarga Chu itu biar mereka mati bersamaku. Segel bulu 9 Phoenix masih ada. Dia masih hidup. Itu cacing pembantai dewa. Makhluk kepara, cepat keluar. Kamu lagi apa? Bocah, kamu lagi apa? Bocah, siapa kamu? Apa yang barusan kamu lakukan pada putriku? Anda pasti ayah Yvette, aku Tristan, tunangan putrimu. Tristan, yang aku mau itu Cyrus, bukan kamu sampah yang masuk penjara pengawal usir mantan napi ini. Cacing pembantai dewa di tubuhnya mengamuk. Kalau tidak segera dikeluarkan, nyawanya bisa terancam. Omong kosong, putriku sudah mati. Maksudmu bahaya apa? Kurasa kamu cuma mau melecehkan putriku. Pengawal hajar dia sampai mati. Kukatakan sekali saja siapa yang menghalangiku selamatkan Yvette. Aku bunuh dia. Ngapain bengong? Cepat hajar dia. Hentikan semuanya. Karena Tristan bersedia nikahi Yvette. Dia adalah menantu keluarga ya, jangan sentuh dia. Ini ibunya Yvette. Dia masih sangat cantik. Terlihat masih berusia awal 30-an. Ini 3 juta hadiah perkenalan dariku. 5 lah. Bibi, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Masih panggil Bibi? Tristan, ibu tahu kamu di penjara demi kakakmu Cyrus. Kamu bukan mantan napi. Lagi pula, kamu masuk keluarga ini, berarti kamu sekaligus menantu dan anak. Ibu beri putranya uang, bukannya itu wajar? Terima kasih, Ibu. Sebenarnya Yvette masih hidup. Asal cacing itu dikeluarkan, dia bisa hidup lagi. Apanya yang disembuhkan? Yvette sudah tidak bernapas selama 3 hari. Kamu cuma mantan napi. Pikir dirimu dewa kematian. Bisa kendalikan hidup mati orang. Tristan, putriku sungguh belum mati. Ya. Aku percaya pada Tristan. Tristan, kamu bisa selamatkan Yvette? Guru kedua telah mewariskan ilmu medis rahasia yang hilang ribuan tahun jurus tangan awan kepadaku. Aku malas tanggapi omong kosong kalian. Kalau Yvette tidak bangun, nanti akan kusuruh orang hajar kamu sampai cacat. Supaya kamu merangkak keluar.
jurus tangan awan ini bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan luka fatal. Ini yang membuat Yvette menjadi mayat hidup. Yvette sadar. Yvette benar-benar sudah sadar. It's Putri, kita benar-benar hidup kembali. Saat cacing itu dikendalikan, aku sudah sadar kamu cukup hebat menghapus cacing pembantai dewa dan menyelamatkanku. Tapi jalan yang akan kutempuh penuh bahaya. Jika kamu mengikutiku, kamu cuma akan jadi beban, bahkan mungkin kehilangan nyawamu. Ini 10 juta. Sebagai rasa terima kasihku. Aku tidak butuh uang. Tidak butuh uang? Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin tidur denganmu. Selama ini aku sudah melihat banyak pria, tapi orang sejujur kamu ini baru pertama kali aku jumpai. Padahal hatiku sudah punya orang lain. Dia satu-satunya orang yang bisa melawan keluarga jin di Jiangbei. Orang terkuat di dunia. Aku jadi penasaran siapa orang terkuat yang kamu sebut. Konlan. Konlan? Bukannya itu aku. 4 tahun lalu, setelah menguasai jurus Kaisar Naga, aku sering keluar untuk menjalankan misi para guru. Agar identitasku tidak ketahuan, aku memakai topeng naga hijau dan bertindak atas nama Konlan. Aku kira kamu orang yang jujur. Tidak disangka kamu cuma pria licik. Konlan itu satu-satunya yang menguasai jurus Kaisar Naga di dunia. Tinjunya bagaikan naga, bisa menghancurkan gunung dengan satu pukulan. 6 bulan yang lalu, Jasper memaksaku menikah Konlan yang menyelamatkanku dari 3 petarung tingkat 9. Aku akui kamu tahu sedikit ilmu medis, tapi jangan keterlaluan nama Konlan. Jika diucapkan dari mulutmu, itu adalah sebuah penghinaan. Bukan! Oh, ternyata sudah sadar. Seharusnya kalau kamu mati, posisi Presiden Grup Y akan menjadi milikku. Lebih baik cepat tanda tangan. Bebe, kapan aku pernah bilang akan menyerahkan posisi presiden? Yvette, jangan keras kepala. Aku satu-satunya pewaris pria keluarga. Posisi presiden ini tidak mungkin diberikan pada wanita sepertimu. Kalau kamu tidak mau tanda tangan, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Dasar nabi sialan beraninya memukul putraku. Kau juga pantas dipukul. Sekarang aku tanya. Jabatan Presiden Direktur Y milik siapa? Jawab. Milik Yvette. Milik Yvette. Bagus. Kalau kau melantur lagi kurobek mulutmu. Enya. Kalian jangan senang dulu Tuan Muda Jasper. Sudah kasih peringatan ke seluruh Jiangbei. Siapa yang berani mendekatinya, sama saja melawan keluarga Jasper. Makasih buat yang tadi. Hanya terima kasih saja. Lalu kau mau apa? Bukankah sudah aku bilang tadi? Aku ingin tidur denganmu. Cuma karena bantuan kecil itu kamu mau tidur denganku? Mimpi saja kau. Nona Ye. Kalian berdua tua bangka itu masih berani datang ke sini. Kalian ini siapa? Nona Ye, kami ini mertuamu. Ada sedikit salah paham di sini. Sebenarnya yang menikah denganmu bukan mantan napi ini, melainkan Cyrus kami. Benar sekali. Cyrus kami tampan. Muda dan sukses 100 kali lebih baik dari mantan napi ini. Nona Ye cepat usir Tristan si mantan napi ini. Dia sama sekali tidak pantas jadi suamimu. Kalau dia tinggal di sini, dia hanya akan mempermalukan keluarga Ye.
Kalau dulu kalian tidak memanfaatkan kabar tentang orang tua kandungku untuk memaksaku menanggung kejahatan itu, yang di penjara 5 tahun ini pasti anak bajingan kalian itu. Dasar mantan napi, jangan asal fitnah. Kamu punya bukti. Nona Yvette cepat usir mantan napi ini dari sini. Dia itu pembawa sial. Yang harus pergi adalah kalian berdua. Nona Yvette, aku tidak salah dengar kan? Kamu malah membela seorang narapidana. Kecelakaan mobil 5 tahun lalu bukan ulah Tristan. Yang kabur saat itu adalah Cyrus. Pengecut yang tidak berani bertanggung jawab. Ingin masuk ke keluarga Ye, kalau bukan karena pernikahan arwah ini keluarga Chu tidak akan punya hubungan dengan keluarga Ye. Cepat pergi. Jangan salah paham. Aku bukan sedang membantumu. Aku hanya muak melihat mereka yang suka menjilat dan memutarbalikan fakta. Yvette ini lumayan menarik juga. Ambillah 10 juta ini dan hidup sebagai orang biasa. Tak perlu demi bersama denganku. Menyinggung keluarga Jasper. Sampai kehilangan nyawamu. Kamu masih tak percaya aku, Holland? 10 juta tidak cukup. Aku bisa kasih kamu 20 juta. Cukup buat hidup tenang sampai tua. Kamu boleh pergi dari keluarga Ye sekarang. Nona Yvette, Tuan Muda Jasper ingin bertemu denganmu, ikut kami ke mobil. Gawat, Queen belum kembali. Pulang dan beritahu Jasper. Aku sudah bertunangan dengan Conlan. Suruh dia jangan menggangguku lagi. Kalau tidak tanggung sendiri akibatnya. Nona Yvette, jangan tidak tahu diri hari ini kau naik ke mobil baik-baik atau kami akan bertindak kasar padamu. Bocahnya sana kalau masih mau hidup. Ada apa tadi kok orang itu tiba-tiba terpental ke sana? Bos kamu nggak apa-apa. Jangan sentuh aku. Mata panggil anak buah, cepat nyetir balik panggil anak buah. Gawat, kamu menyinggung keluarga Jin, kamu nggak akan bisa bertahan di Jiangbei. Keluarga Jin bukan apa-apa. Kalau aku sudah muak, aku akan hancurkan mereka. Aku nggak lagi bercanda. Cepat bawa uang dan sembunyi, jangan kembali lagi. Tristan nggak boleh pergi. Sekarang dia menantuku, nggak ada yang boleh usir dia. Ritual keberuntungan udah selesai. Nggak usah simpan Tristan di keluarga Ye. Benar. Karena putri kita udah sadar, lebih baik batalkan saja pernikahannya. Lagi pula Yvette adalah calon CEO. Mana pantas sama mantan napi kayak Tristan. Aku nggak peduli nyawa Yvette diselamatkan Tristan. Aku hanya akui Tristan sebagai menantuku. Lagi pula aku udah kasih dia uang restu. Tristan, nggak perlu pergi kemanapun, tinggal di keluarga Ye saja. Selama ada ibu di sini, nggak akan ada yang berani menindasmu. Bu, aku begini demi kebaikan Tristan. Tristan nggak cuma bakal tetap di sini, mulai sekarang kalian harus tinggal bersama. Aku cuma menghormati ibuku, biar kamu tinggal di keluarga Ye, tapi kamu nggak boleh tidur di ranjang. Kalau aku tetap mau. Jangan salahkan aku kalau Tunggak masih tahu. Aku diincar oleh Jasper. Kalau Jasper tahu kamu sentuh aku, kemanapun kamu lari nggak bakal selamat. Ya kah? Warga Jin ada lebih dari 20 petarung. Di seluruh Jiangbei mereka termasuk yang terbaik. Jangan menakut-nakutiku. Tarung keluarga Jin itu bukan apa-apa buatku. Kakinya mantap. Punya bakat bela diri. Sayangnya, kemampuannya masih kurang. Dasar mata keranjang cari mati. Queen cukup. Kamu itu petarung tingkat 5, tendanganmu itu bisa bunuh Tristan. Baik, Nona. Queen adalah pengawalku. Setelah tahu aku sadar dia sengaja kembali dari pasukan khusus Zander. Pasukan khusus Zander. Kayaknya guruku suruh aku ngajar di sana.
Nona, kenapa masih biarkan hidup pria tak berguna ini? Biar aku habisi saja dia sekarang, biar tak bikin masalah nanti. Orang ini ada gunanya juga. Biarkan Tristan hidup, setidaknya bisa bantu halangi banyak pelamarku. Kembali ke topik, ada kabar Conlan belum? Sudah ada. Ku dengar Lance dari geng Macan Hitam punya undangan untuk bertemu Conlan. Asalkan kita tanda tangan dengan Lance sebuah kontrak 50 juta, dia mau serahkan undangannya. Jangan buang waktu. Segera siapkan kontraknya. Besok pagi kita berangkat temui Lance. Kamu boleh tinggal di keluarga Ye, tapi urusan perusahaan kamu tak boleh ikut campur. Pak Lance, 50 juta tak kurang sedikit pun. Sekarang berikan undangan Conlan kepadaku. Baik, aku akan suruh orang ambil. Petarung keluarga Jin. Lance, apa maksudmu? Maaf Nona Yvette, harga yang diberi Tuan Jasper jauh lebih tinggi darimu. Aku tak bisa apa-apa. Yvette, lama tak berjumpa. Aku tahu. Ternyata ini semua jebakanmu. Yvette, aku sungguh tak paham. Aku putra sulung keluarga Jin dari 8 keluarga besar di wilayah utara. Wanita di seluruh Jiangbei rela saling berebut demi serahkan diri padaku. Tapi cuma kamu yang angkuh pakai Phoenix. Selalu saja abaikan aku. Jasper, jangan bikin muak. Kamu terus memaksa nikah, tentu cuma karena incar kendali grup Y. Salah. Tentu aku incar grup Y, tapi tubuhmu juga sangat ingin kutiduri. Setelah aku puas, sekalian saja dengan grup Y akan kucaplok seutuhnya. Selama ada aku Queen, kalian krocot tengik, jangan harap bisa sentuh nonaku. Jangan melawan, ini kan daerah terpencil. Mau berteriak sekeras apapun, tak akan ada yang selamatkan kalian. Siapa bilang tak ada? Tenang saja. Lama ada aku Tristan. Tak akan ada yang sentuh kamu, hahaha. Kira ada petarung sehebat apa? Ternyata dari keluarga Ye cuma menantu parasit ini. Dengan tampangmu ini berani sok mau lindungi Yvette. Kamu diam saja di situ, jangan malah merepotkanku. Kekuatan tingkat 5 bisa bertarung sampai sejauh ini. Udah lumayan bagus, Ci. Jangan pasang tampang sok jagoan begitu. Kalau bukan karena Queen, pasti kamu yang dihajar. Kaki pengawal ini lumayan juga. Setelah tidur sama nonamu, lalu kumainkan kakimu. Sekarang, main-mainnya cukup sampai di sini. Petarung tingkat 9. Tyson. Pak Tyson, nanti jangan terlalu keras, jangan sampai merusak kakinya. Aku masih mau main-main sama dia. Tyson ketua 8 ahli keluarga Jin petarung tingkat 9 sejati. Dulu dia pakai tinju maut. Tak tertandingi di seluruh Jiangbei. Tak ada yang bisa tahan pukulan dia. Seberapa besarlah Jiangbei itu, yang disebut tak tertandingi, hanyalah katak dalam tempurung. Berlutut dan menyerahlah. Mengingat kau seorang petarung, akan kusisakan satu tanganmu. Jangan terlalu keterlaluan. Tinju maut! Pengawalmu udah tumbang, siapa lagi yang bisa halangi aku tidur samamu?
Aku udah tunangan sama Conlan. Kalau kamu berani, dia pasti akan cari kamu. Conlan si pengecut yang bersembunyi itu, kemarin dia merusak rencanaku dan lukai beberapa petarungku dendam ini. Aku bahkan belum balas. Suruh Conlan cari aku. Kalau dia berani datang, tepat di depannya aku akan menidurinya. Biar dia melihat sendiri wanitanya sedang bersamaku. Lepaskan Yvette. Menantu tak berguna menggonggong apa kau. Ini bukan urusanmu, cepat hanya. Siapa bilang ini bukan urusanku? Akulah Conlan. Dasar sampah jago banget berlagak. Berani banget pura-pura jadi Conlan, ngacak dulu sana. Asli atau palsu, kalian akan segera tahu. Tristan, apa kamu gila? Jangan sok jago sekarang. Tyson itu petarung tingkat 9. Kamu bukan tandingannya, nyawamu yang terpenting. Cepat lari. Kamu kan istriku yang boleh tidur samamu. Hanya aku. Udah begini masih sempat pikir itu. Dasar benalu, sok jadi pahlawan yang pengawal hajar dulu sampai mati si sampah tak tahu diri ini. Baik. Aku udah janji sama 3 guruku. Tak bertarung sembarangan. Karena jika tinju naga digunakan, yang di bawah tingkat 9 takkan bisa selamat. Sekarang ku berikan waktu 3 detik buat lari. Yang masih di depanku setelah 3 detik mati. Dasar bocah tak tahu diri, beraninya kurang ajar di hadapanku. 3. Bocah sombong, kamu tahu apa yang kamu lakukan. 2. Bunuh dia. Jangan-jangan Tristan beneran gak membual. Gila, satu pukulan tembus gunung. Kamu kira ini syuting drama pendek? Beneran tembus gunung, satu pukulan maju semuanya. Jangan biarkan si Tristan itu hidup. Ada apa ini, dantianku malah hancur. Nggak ada tenaga sama sekali. Apa jangan-jangan pukulan tadi benar-benar tinju naga? Tristan kuat sekali. Tristan, kau sebenarnya siapa kamu? Kau belum pantas tahu. Kalau kau berani sentuh aku, ayahku pasti tak akan. Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bocah, aku akuin kau sangat kuat. Bahkan mungkin di atas tingkat 9. Belum mati. Tapi dalam 7 langkah menurutmu lebih cepat pistol atau tinjumu? Dalam 7 langkah, menurutmu lebih cepat pistol atau tinjumu? Cari mati. Kamu yang cari mati dalam 7 langkah. Pistol lebih cepat dan akurat. Apa? Tidak, ini tidak mungkin. Tadi kamu bilang, dalam 7 langkah, pistol atau tinju yang lebih cepat? Tinju lebih cepat di seluruh dunia. Tinju Tuan Tristan yang tercepat. Ku peringatkan kamu. Kalau berani berniat buruk pada Yvette lagi, ku hancurkan keluarga jin kalian. Ya. Win, ada apa denganmu? Kabur. Tristan, cepat kemari. Win tak akan bertahan. Tristan, cepat selamatkan dia. Dia hampir mati. Dia terkena tinju maut Tyson. Sekarang semua meridiannya tersumbat darah beku, akan mati dalam semenit. Bukankah kau bisa jurus tangan awan? Cepat tolong dia.
Jurus tangan awanku memang bisa obati apapun. Tapi sekujur tubuhnya terluka. Aku tak bisa sembarang. Kecuali apa? Kecuali jurus tangan awan diarahkan ke lemak paling tebal. Mungkin dia bisa tahan. Bagian lemak paling tebal. Benar. Lemak paling tebal di tubuh hanya ada 2 tempat. 1 bokong, 2 dada. Keadaan lagi begini masih saja cari kesempatan. Kalau tak percaya padaku ya sudah. Kembali. Kenapa? Kamu pilih saja tempatnya. Kalau begitu aku pilih bagian dada. Beraninya kamu. Mau bercanda pegangi dia baik-baik. Jurus tangan awan ini ternyata sungguh ajaib. Queen kamu akhirnya sadar. Nona, Orang sudah diselamatkan, Jasper juga sudah diusir. Sekarang kamu seharusnya percaya kalau aku ini Conlan. walau ilmu bela dirimu hebat, tapi pedang Conlan bisa membelah sungai. Dia sosok bagaikan dewa. Bila kamu dibanding sama dia, bagaikan kunang-kunang melawan cahaya rembulan. Pedang Kunlun itu tak bisa dikeluarkan sembarangan. Sekali dihunus akan menelan korban jiwa. Pedang Kunlun tak bisa kutunjukkan sembarangan, tapi pedang yang satunya boleh juga kutunjukkan padamu. Boleh. Apapun pedangnya, asalkan bisa gunakan jurus pedang Conlan sudah cukup. Nona, kamu digoda sama dia. Kamu, Intinya kamu cuma tak mau ngaku. tenang saja. Aku bukan orang yang lupa budi. Kamu boleh tetap tinggal di sini sebagai menantu keluarga Ye di atas kertas. Nanti saat Conlan membawa surat nikah untuk menemuiku, aku akan suruh Conlan memberimu status yang tak terbayangkan olehmu sebagai rasa terima kasihku. Masih sempatnya bahas cinta, Yvette. Tidakkah kamu tahu posisi CEO-mu akan segera melayang? Yuri, kamu bicara omong kosong apa ini? Sepertinya kamu belum tahu apa-apa. Arus dana grup Y 1 menit yang lalu sudah benar-benar terputus. Jika mau salahkan dirimu yang menyinggung keluarga Jin. Tepat semenit yang lalu, Tuan Jasper suruh ayahnya memberi peringatan pada lingkaran keuangan Jiangbei. Seluruh bank di Jiangbei dilarang meminjamkan dana ke grup Y. Jasper bajingan itu. Seharusnya tadi tendanganku lebih keras lagi. Agar bisa langsung bunuh dia. Besok sebelum pasar saham dibuka, jika tak mendapat pendanaan baru, grup Y pasti hancur. Nanti para paman di keluarga akan singkirkan kamu dari posisi CEO ini. Kemudian posisi ini akan jadi milikku. Lagi pula Tuan Muda Jasper telah berjanji menanamkan sahamnya padaku. Kamu menjual saham grup Y dan malah sudi jadi anjing Jasper. Memangnya kenapa kalau jadi anjing? Asalkan aku bisa duduk di posisi CEO grup Y, jadi apapun aku rela. Tunggu saja. Saat esok tiba kamu akan tamat, Yvette. Nona, pendanaan yang grup Y butuhkan mencapai 10 miliar. Kalau melihat ke seluruh Jiangbei, hanya grup Astra yang bisa keluarkan dana sebanyak itu. Grup Astra. Apakah itu miliknya Selin Grup Astra? Kamu bahkan tak tahu grup Astra. Ternyata menantu benalu sepertimu. Cuma orang kampungan yang kurang pergaulan. Gampang. Biar aku suruh Selin bawa uang ke sini. Gampang, biar aku suruh Selin bawa uang ke sini. Kamu suruh Selin ke sini. Kamu tahu nggak Selin itu siapa? Dia pengusaha wanita nomor 1 di wilayah utara grup Astra miliknya. Itu kerajaan bisnis bernilai ratusan miliar. Nona percuma aja ngomong sama dia. Dia cuma menantu benalu nggak berguna. Sama sekali nggak tahu gimana status Selin di Jiangbei. Aku tahu kok. Gadis itu emang pintar berbisnis. Perusahaan peninggalan guruku dikelolanya dengan sangat baik. Tristan, kamu cari mati ya? Orang hebat seperti Nona Selin beraninya kamu panggil dia gadis. Aku lebih tua darinya, emangnya nggak boleh panggil dia gadis. Tristan, aku sekarang butuh 10 miliar selamatkan grup Y. Nggak ada waktu bercanda sama kamu.
Aku nggak bercanda, kalian nggak percaya, akan aku telepon dia sekarang. Halo si gadis. Datanglah ke keluarga ia sekarang. Ada hal yang perlu diomongin. Kak Tristan, kebetulan aku juga nyari kamu. Ayo pulang siapkan rencana pendanaannya. Semoga saja Selin mau ngebantu kita. Baik, Nona. Kak Tristan buru-buru nyari aku. Apa ada hal penting? Bukan hal penting juga sih. Cuma mau minta 10 miliar. Udah disiapin dari awal. Kamu emang yang paling mulut. Udah itu aja sana kerja lagi. Kak Tristan, aku kesini sebenarnya mau minta tolong. Habis dapat dana grup Astra langsung adakan jumpa pers atasi dampak diputusnya dana ini. Baik. Yang kakak pambal Nona, cepat lihat itu mobilnya Selin. Win, kamu lihat orang di kursi penumpang itu enggak? Orang itu Tristan bukan? Queen, orang di kursi penumpang tadi? Apa itu Tristan? Tristan? Nona, Anda pasti salah lihat. Siapa yang tak tahu Selin tak pernah dekat dengan pria? Dia jauh lebih dingin dari Anda. Mobilnya belum pernah ditumpangi pria lain. Benar juga. Tristan cuma anak angkat keluarga Chu di Changbei, ditambah lagi di penjara selama 5 tahun. Mana mungkin dia punya hubungan dengan Selin? Conan, pertunangan kita sudah ditetapkan. Kenapa sampai sekarang kamu belum juga datang mencariku? Kalau kamu ada di sini, mana mungkin aku seputus asa ini? Hotel Bulan Gadis. Bantuan yang kamu minta dariku bukan bayar mahal demi buat anak kan? Kalau Kak Tristan mau, aku jelas tak akan menolaknya. Gadis bodoh, kakak cuma bercanda. Selin juga salah satu sembilan Phoenix. Tapi nadi jantungnya belum matang, harus cari anggrek neraka biar cepat matang. Kak Tristan, sebenarnya aku mencarimu hari ini. Minta tolong selamatkan orang. Dia menderita penyakit aneh dan lama terbaring di ranjang. Semua tabib hebat di Changbei angkat tangan. Jadi aku hanya bisa memohon padamu. Hidup dan mati udah ada yang mengatur. Aku tak bisa sembarangan menolong orang dan kacaukan karma dunia. Kak Tristan, aku mohon padamu, orang ini adalah saudari angkatku. Sudah seperti saudara kandung. Baiklah. Demi kamu, aku akan pergi melihatnya. Soal aku tolong atau tidak, itu tergantung nasibnya. Petarung tingkat 6 jadi penjaga. Sepertinya status orang di dalam kamar pasti sangat luar biasa. Jelas bukan Nona kayak biasa. Kak Tristan, tolong sembuhkan Kak Luna. Penyakitnya sudah sangat parah. Umurnya paling lama sisa 1/2 tahun. Wajahnya merah seperti api hawa panas selimuti tubuhnya. Sepertinya terkena racun api yang parah. Hentikan! Apa yang akan kau lakukan pada Luna? Pak, jangan salah paham. Aku sengaja mengundangnya untuk sembuhkan Kak Luna. Menyembuhkan anak muda. Aku tak tahu cara apa yang kau gunakan hingga Selin begitu mempercayaimu. Tapi penyakit Nona Luna, bahkan tabib sakti sepertiku pun tak bisa mengobatinya. Bocah ingusan sepertimu beraninya bilang bisa sembuhkan dia. Kau yang sembarangan bicara. Penyakit kecil saja tak bisa kau obati, masih tak malu mengaku sebagai tabib sakti. Aku ini tabib sakti nomor 1 di Changbei, beraninya kau meremehkanku. Aku tak meremehkan, cuma ngomong jujur. Kau?
Ilmu medis sangat bergantung pada pengalaman. Di usiamu yang semuda ini, paling baru beberapa tahun kau belajar medis, mana mungkin kemampuanmu melebihiku. Itu karena kau payah. Baiklah hari ini, jika di hadapanku kau bisa sembuhkan Nona Luna, aku akan berlutut dan berguru padamu. Namun jika gagal, tinggalkan satu tanganmu dan enyahlah dari sini. Anda tak perlu sampai begini, Kak Tristan berniat baik ingin menolongnya. Baik, Ayo taruhan. Kak Tristan, umur Kak Luna tinggal setengah tahun. Bagaimana jika dia sudah? Tenang saja. Dengan jurus tangan awan milikku, selama orangnya belum reinkarnasi, semuanya bisa kutarik nyawanya kembali. Barusan, apa yang terjadi? Ternyata itu jurus tangan awan yang telah lama hilang. Sepertinya kau tak terlalu bodoh. Masih bisa mengenali ilmu medis ini. Sayangnya bakatmu terlalu buruk. Aku tak terima murid. Tuan mohon jadikan aku muridmu, kumohon. Kan sudah kubilang aku tak terima murid kok kau masih memaksa. Kak Luna, kakak tidak apa-apa. Setelah dadaku ditepuk tadi, rasa sakit yang panas dan mencekik itu tiba-tiba hilang semua. Seluruh tubuhku terasa lega, Kak Luna. Orang yang sembuhkan kamu itu Tristan. Keracunanmu sangat parah. Harus kutepuk dadamu sekali lagi. Ilmu medis Tuan Tristan sungguh luar biasa. Hanya dengan satu tepukan penyakitku sembuh. Terimalah rasa hormatku ini. Tak perlu berterima kasih. Berikan yang pasti-pasti saja. Langsung berikan uangnya. Tuan Tristan sembuhkan aku? Hanya demi uang? Lalu apa lagi? Apa kau mau gratisan? Tristan, Kak Luna bukan orang seperti itu. Sepertinya Selin udah cerita soal latar belakangku. Uang. Bagi aku. Bukanlah apa-apa. Gawat, konferensi pers Yvette segera dimulai, aku harus kembali. Kenapa Nona Selin belum kembali? Konferensi pers akan segera dimulai. Biar aku yang hadapi dulu, asal Selin melihat proposal ini, dia pasti akan bantu grup Y. Baik, Nona. Izin bertanya Nona Yvette, kabar putusnya rantai dana grup Y, apa itu benar? Ada rumor posisi CEO Anda terancam. Apa itu benar? Pasar saham segera dibuka, apa grup Y akan menghadapi kebangkrutan? Saya Yvette akan klarifikasi di sini. Semua kabar tersebut hanya rumor belaka grup Y beroperasi dengan normal. Tidak ada masalah pendanaan apapun. Itu bukan rumor. Grup Y akan segera hancur. Pasar saham baru saja dibuka saham grup Y karena krisis modal anjlok hingga 40%. Kurang dari setengah jam saham grup Y akan hancur total. Kak sepupu, kok bisa kamu di depan banyak wartawan berbohong terang-terangan? Para wartawan ini kamu yang ngajak. Kak, kamu juga tak ingin grup Y benar-benar bangkrut kan? Asal kamu tanda tangani surat pengalihan ini dan serahkan posisi CEO kepadaku. Aku akan bereskan kekacauan ini. Tidak perlu, aku sudah dapatkan pendanaan dari grup Astra. Kamu dapat pendanaan dari grup Astra? Benar, Queen sedang dalam perjalanan kembali. 10 miliar itu akan segera tiba. Yvette, kemampuanmu menggertak benar-benar hebat sih. Dalam perjalanan kembali, berarti tak ada. Siapa bilang tak ada? Kudengar dia menantu benalu keluarga yang mantan narapidana pula. Dasar menantu benalu tak tahu malu. Ngapain ikut campur di sini, minggir sana. Ini kontrak pendanaan Yvette. Kontrak pendanaan, hahaha, si benalu kamu bisa dapat berapa? 50 perak atau 100 perak? Hahaha, sebesar 10 miliar. Tristan, berhentilah main-main. Aku tahu kamu ingin bantu aku, tapi 10 miliar bukan sesuatu yang bisa didapat dari sekadar bualan. Hahaha, Yvette benar bualan tak bisa hasilkan 10 miliar. Buka matamu lebar-lebar dan lihat ini apa ini 10 miliar atau bukan.
benar-benar kontrak pendanaan dari grup Astra. Menantu keluarga Ye ternyata diam-diam dia hebat. Grup Astra tidak hanya berinvestasi 10 miliar, tapi pemimpin grup itu, Celine, yaitu adikku, juga akan hadir langsung untuk berfoto bersama umumkan kabar baik ini. Apa? Celine akan datang sendiri. Ku dengar dia pebisnis wanita nomor 1 di Jiangbei. Untuk proyek di bawah 20 miliar, dia bahkan tak akan muncul. Bakal jadi berita utama besar. Harus dapatkan foto Nona Celine. Benar-benar. Ini tanda tangan asli Celine, kamu benar-benar dapatkan kontrak pendanaan grup Astra. Gimana? Sudah ku bilang aku tak membual kan? Yuri, kontrak pendanaan grup Astra sudah didapatkan. Posisi CEO grup Ye jangan harap. Yuri, kamu gila kok kamu merobek kontrak. Kukira hanya mulutmu yang tajam. Ternyata tanganmu juga usil. Kontrak ini pasti palsu. Tristan sudah di penjara 5 tahun. Mana mungkin dia kenal Celine? Mana mungkin dia dapat pendanaan? Seseorang tangkap si penipu ini. Siapa berani? Selama aku masih CEO grup Ye, jangan harap bisa sentuh Tristan. Izet, kalau kamu masih melindungi pria yang palsukan pendanaan ini, jangan salahkan aku kejam. Hentikan. Siapa barusan yang bilang kontrak dari grup Astra itu palsu? Siapa barusan yang bilang kontrak dari grup Astra itu palsu? Nona Celine, kenapa Anda datang sendiri? Kenapa? Aku datang ke grup Ye. Masih harus lapor padamu? Bukan begitu. Anda salah paham maksudku jika Anda beritahu sebelumnya aku pasti sambut Anda di depan, tak berani aku abaikan. Ada apa ini? Nona Celine si benalu inilah Tristan yang memalsukan kontrak investasi grup Astra Untung. Aku sadar tepat waktu dan langsung merobeknya, sehingga Anda dan grup Astra tak kehilangan reputasi. Mengawal beri Tristan pelajaran agar tak merusak pemandangan Celine. Nona Celine, kenapa Anda memukulku? Yang palsukan kontrak itu Tristan, bukan aku. Kontrak ini aku yang setujui sendiri. Siapa yang suruh kamu merobeknya? Apa? Kontrak ini benar-benar 10 miliar. Aku Celine. Atas nama Prestige Grup Astra, dengan resmi mengumumkan Grup Astra akan suntik dana 10 miliar ke Grup Y untuk dukung penuh Grup Y. 10 miliar grup Ye bakal berjaya sekarang. Lihatlah, udah ku bilang adikku akan bantu aku. Sudahlah, kali ini kau lumayan berguna. Walau Tristan itu hebat, Celine itu mustahil benar-benar adiknya. Mungkin karena proposal yang diajukan Queen mengesankan Celine. Yvette, walau kau berhasil amankan posisimu, lalu apa gunanya? Jangan lupa kalau bulan depan grup Y gagal bergabung dengan Kamar Dagang Horizon, pada akhirnya akan hancur total juga. Yvette, posisimu ini paling cuma bisa bertahan sebulan lagi. Kalau kamu nggak bisa, biar grup Y gabung Kamar Dagang Horizon, grup Y juga bakal hancur. Nggak butuh sebulan 3 hari. 3 hari aku bakal bantu grup Y dapat syarat gabung Kamar Dagang Horizon. Tristan. Kamu tahu nggak berapa tinggi standar Kamar Dagang Horizon? Punya uang saja nggak cukup. Tristan, jangan bercanda. Syarat Kamar Dagang Horizon itu sangat sulit dipenuhi. Selain minta aset 10 miliar, juga butuh dijaga Grandmaster bela diri dan surat izin tingkat tinggi. Benar, uang, kekuatan, kekuasaan. Satu pun nggak boleh kurang. Dan sekarang di seluruh Jiangbei, cuma keluarga Jin yang memenuhi soal uang. Keluarga Jin kuasai mayoritas bank di Jiangbei. Soal kekuatan, keluarga Jin dibantu geng Mawar. Soal kekuasaan, keluarga Jin didukung Zander. Geng Mawar. Kok kedengarannya familiar? Yvette, aku mau lihat kapan kamu hancur. Hahaha.
Kak Tristan, aku cuma bisa bantu masalah uang, sisanya sungguh nggak bisa. Tristan, Kenapa? Cemburu ya? nggak tuh. Bukannya kamu cuma suka si Konlan itu? Sekarang kan kita suami istri kontrak. Cuma aku yang boleh sentuh kamu. Nona Selin, terima kasih. Kalau urusanku sudah selesai, pasti bakal ku traktir untuk balas budi. Jalan begini saja gagal taklukkan event si Tristan ini benar-benar mengganggu. Pergi sana beri hadiah 10 juta minta geng Mawar turun tangan. Geng Mawar itu kan organisasi pembunuh nomor 1 Daxia. Nggak pernah gagal tiap terima orderan. Aku cuma mau Tristan mati. Nona, petarung Grandmaster mungkin bisa direkrut dengan bayaran tinggi, tapi surat izin tingkat tinggi sama sekali tak bisa dibeli dengan uang. Aku tahu ada orang yang berhubungan dengan Xander. Mungkin bisa dapatkan surat itu darinya. Maksudmu pemilik Hotel Bulan Luna? Benar, orang ini punya hubungan khusus dengan Xander saat ini. Ini satu-satunya terobosan kita. Namanya terdengar familiar. Kamu tetaplah di rumah, jangan bikin masalah lagi. Aku ingat bukannya dia itu janda yang terkena racun api. Badannya bagus banget. Tuan muda bisa saja. Tuan muda, kamu mau? Boleh. Tuan muda benar-benar tak sabaran. Tenang saja, aku akan melayanimu dengan baik. Biarpun kamu master bela diri, sihir pemikatku, mana mungkin pemuda berdarah panas sepertimu mampu menahannya. Cepat berikan padaku. Jangan buru-buru, aku berikan sekarang juga. Sudah puas mainnya? Aku tak mempanggilmu pemikat. Tadi aku cuma main-main denganmu. Aku adalah naga sejati. Hanya ilmu pemikat rendahan. Mana bisa memengaruhiku. Wah, kayaknya dibanding milik Yvette lebih mantap. Brengsek! Beraninya kau melecehkanku. Tapi dibanding guruku, kau masih kalah sedikit. Tarik mati. Sebenarnya kau siapa? Kenapa kau sekuat ini? Aku yang harus bertanya kau siapa, ya kan? Kurang ajar. Aku ini dari geng Mawar cabang Jiangbei ketuanya. Ternyata orang geng Mawar. Kalau hari ini kau melecehkanku, walau kau kabur ke ujung dunia, aku jamin geng Mawar akan mencincangmu, hancurkan kamu. Oh ya. Kau tidak dengar kalau aku orang geng Mawar beraninya menyentuhku. Beraninya kau memukul-mukul. Sudah kupukul. Bocah sialan. Kau pasti mati sesuai pasal 8 buku geng Mawar. Siapapun yang mempermalukan anggota kami, pasti diburu semua pembunuh geng Mawar. Coba katakan seluruh geng Mawar mau apakan aku. Ini cincin Mawar. Kok kamu bisa punya cincin geng Mawar?
Itu simbol pemimpin utama. Simbol status tertinggi di geng Mawar. Karena aku adalah tuan muda kalian. Kamu tuan muda. Menurut buku panduan geng Mawar, orang yang melihat cincin ini harus bagaimana? Mawar darah salam tuan muda. Bangunlah. Tuan muda, bukankah Anda harusnya melayani ketua? Kenapa bisa keluar? Jangan bahas itu. Aku diusir oleh ketua kalian. Disuruh keluar untuk cari istri. Tadi aku tak mengenali tuan muda, mohon ampuni aku tuan muda. Salah apa? Kamu tadi juga tidak melukaiku. Tentu saja. Tuan muda adalah master bela diri. Mawar darah mana mungkin bisa melukai Anda? Soal kemunculanku, kamu harus tutup mulut identitasku. Apalagi sampai bocor satu kata pun. Aku tuan muda menyinggung musuh. Bukannya aku takut balas dendam musuh, tapi latar belakangku belum jelas. Jadi tak boleh terlalu mencolok. Tenang saja tuan muda. Aku pasti menjaga rahasia ini mati-matian. Jika bocor sedikit pun, aku rela dicambuk mati oleh tuan muda tanpa keluhan. Dicambuk sampai mati? Kok kata-kata ini terdengar aneh ya? Sudahlah, bangunlah. Aku tak tertarik mencambukmu. Aduh tuan muda, aku cuma ingin lebih dekat dengan Anda. Asalkan tuan muda mau, Anda boleh mencambukku. Aku bukan pria mesum, tak punya hobi mencambuk orang. Lebih baik kamu katakan siapa yang menyewamu buat bunuh aku. Melapor tuan muda itu Jasper dari keluarga Jin. Dia lagi. Lalu berapa yang dia bayar? 10 juta. Berapa nyawaku cuma dihargai 10 juta? Mohon redakan amarah keluarga Jin, benar-benar buta berani sekali coba bunuh Anda. Tenang saja, aku akan melapor ke markas biar mereka mengirim orang memusnahkan keluarga Jin. Tidak usah. Kembalilah dan beritahu Jasper. Katakan target kali ini agak sulit. Harus tambah uang. Tambah uang? Ya, Tuan muda, aku tak salah dengar kan Anda minta musuh naikin bayaran untuk bunuh Anda. Itu terlalu konyol. minta saja setinggi mungkin biar keluarga Jin keluarkan miliaran hartanya. Kenapa begitu tuan muda? Keluarga Jin satu-satunya di Jiangbei yang penuhi syarat untuk masuk kamar dagang Horizon. Aku kuras habis hartanya dulu, hancurkan rintangan terbesar grup Ye peras keluarga Jin sampai kering. Aku mengerti, ini bukan soal uang bayaran, tapi gunakan kekuatan geng Mawar merampok terang-terangan. Ternyata kau tak bodoh, kata orang dana besar, otak kosong. Itu tak sepenuhnya benar untukmu. Gimana jika mereka merasa kemahalan, lalu batal lakukan pembunuhan? Tak akan, aku sangat kenal Jasper si bajingan itu. Dia gila, hormat, keras kepala dan sombong demi gengsi. Dia rela bayar berapapun. Baik, Mawar darah pasti selesaikan, tak akan bikin tuan muda kecewa. Mawar darah, sungguh penurut, andai dia salah satu dari 9 Phoenix, pasti dia sangat penurut juga di ranjang. Baiklah, karena sudah dapat perintah, pergilah. Selanjutnya aku harus urus surat izin itu. Nona Luna. Tabib Tristan, apa kau masih ingat padaku? Hari ini aku sengaja datang untuk balas budi. Aku sudah dengar keluarga Ye sedang butuh izin dari kamar dagang Horizon. Aku berteman baik dengan Xander soal masalah ini. Mungkin aku bisa banyak membantu. Nona Luna demi balas budi. Sampai rela berkorban sejauh ini. Tentu saja. Asalkan Anda minta apapun yang mampu Luna lakukan, pasti akan kulakukan. Aku tak butuh surat izin. Aku hanya mau dirimu. Apa? Mau aku? Tepatnya mau tubuh Nona Luna. Sekali saja cukup. Jaga sikapmu. Aku Luna meskipun janda nomor 1 di wilayah utara, tapi aku bukan wanita murahan. Bukankah tadi kamu bilang selama bisa dilakukan, pasti akan dilakukan? Kamu sudah selamatkan aku. Aku berutang budi besar. Bahkan jika meminta nyawaku, aku tak akan ragu. Tapi kalau kamu mau diriku, lebih baik aku mati. Sudahlah, tak mau ya sudah. Lagi pula saat selamatkan kamu, hanya hal sepele. Tuan, apa kamu tak mau surat izin kamar dagang Horizon? Aku tak tertarik karena aku bisa mencarinya sendiri, jujur saja. Selain tubuhmu, aku tak tertarik pada yang lain. Kurang ajar. Apa? Mereka ini petarung tingkat 6?
Bisa dikalahkan dengan satu serangan. Aku masih ada urusan. Tak bisa temani Nona ngobrol. Hebat dalam medis dan bela diri. Jangan-jangan dia orang yang sendirian dulu, legenda yang memukul mundur negeri Sakura. Konlan, jika dia benar-benar Konlan, mungkin aku bisa terbebas dari kendali Xander. Aku ingat di paha Konlan ada tanda lahir kecil berbentuk bibir. Belum dipastikan, sebaiknya jangan bertindak gegabah. Yvette benar-benar suruh orang bekerja tanpa diberi makan, lebih baik isi perut dulu. Haram sekali. Sate goreng kakak mau beli? Tristan. Dulu aku sangat lemah, sering dibully teman sekelas. Cuma Rene yang anggap aku teman, bahkan sering bawa makanan enak. Dulu dia itu primadona sekolah yang tak tergapai olehku. Tapi sekarang kok jadi begini? Tristan, kok kamu terus menatap wajahku? Nggak apa-apa. Sudah 5 tahun nggak bertemu, aku cuma merasa agak sentimental. Oh ya, bukannya kamu ke luar negeri kapan kembali? Aku nggak keluar negeri tapi masuk penjara. Sebenarnya apa yang terjadi? Saat baru lulus SMA, aku pernah cari kamu di rumahmu. Tapi orang tuamu sendiri yang bilang kalau kamu bekerja ke luar negeri. Waktu itu aku kesal banget untuk waktu yang lama. Kesal karena kamu pergi tanpa pamit sedikit pun padaku. Aku pernah di penjara. Apa kamu nggak jijik padaku? Aku kenal betul dirimu. Walaupun benar masuk penjara, kamu pasti hanya difitnah. Kamu belum makan kan? Duduklah sebentar. Aku buat makanan enak untukmu. Rene ini benar-benar nggak berubah sama sekali. Musik. Nggak usah repot-repot, sudah waktunya bayar sewa tahun ini. Iya. Tahun ini bukan 30.000 lagi, tapi 300.000. 300.000? Kenapa? Ada masalah? Walau lokasinya bagus, tapi harganya nggak mungkin naik sebegini drastis. Lagi pula, kita sudah tanda tangani kontrak. Janji nggak akan naik harga selama 10 tahun. Toko ini milik bos kami. Berapapun yang dia tetapkan, ya segitulah harganya. Kalau sanggup silakan disewa. Kalau nggak sanggup, mending minggat. Kalian benar-benar brengsek, jelas-jelas kalian menindas kami. Terus kenapa kalau kami buat curang, memangnya kalian mau apa? Tapi uangku sekarang belum cukup. Apa kalian bisa beri kami waktu beberapa hari lagi? Beberapa hari lagi boleh saja. Biar putrimu temani kami beberapa hari. Mau minta waktu biar putrimu temani kami beberapa hari, kawan-kawan. Bagaimana menurut kalian? Hahaha, kami ikut, kata bos. Gadis secantik ini pasti rasanya sangat nikmat. Hahaha. Oh, kalian bajingan, cepat lepaskan putriku. Kalian para sampah benar-benar keterlaluan. Aku akan lapor polisi. Lapor polisi? Sebaiknya jangan buang-buang tenaga. Di Jiangbei bos kami lah aturannya. Sekalipun kau panggil kepala polisi, tak akan berguna. Tubuh seindah ini aku belum pernah mencobanya. Sini, biar aku sentuh. Dia orangku, kau tak bisa sentuh dia. Bocah siapa kau? Kau belum pantas tahu siapa aku. Lalu apa kau tahu siapa aku di Jiangbei? Belum ada seorang pun yang tak bisa Jack sentuh. Cepat lari, ini bukan urusanmu. Kau teman lamaku, mana mungkin bukan urusanku. Sudah situasi begini masih bahas teman lama. Jangan pedulikan aku. Sifatmu sejak kecil memang lemah. Mereka ini preman. Bahkan bawa senjata. Kau tak akan sanggup menghadapinya. Hajar! Bocah sombong sekali, kau habisi dia. Cari mati. Kamu petarung? Iya, aku petarung.
bahkan petarung tingkat Grandmaster. Bos bocah ini sangat kurus, mustahil dia seorang Grandmaster. Kamu bodoh ya, entah dia Grandmaster atau tidak, sekarang kita takkan bisa menang. Tristan yang dulu bukannya selalu pasrah saat dipukul dan diam saat dimaki, kok hari ini sangat hebat. Para berandalan, siapa yang beri kalian nyali? Beraninya sentuh orangku. Bocah, kamu jangan gegabah, ada backingan di belakangku. Meski kamu petarung, kamu takkan berani melawan. Tristan, sudahi saja, jangan sampai jadi masalah besar. Baik, Cepat panggil orangmu sekarang. Panggil sebanyak mungkin. Aku tunggu. Sombong sekali. Akan kulihat gimana matimu nanti. Tristan, karena dia berani menculik wanita di siang bolong tanpa pedulikan hukum, maka backingannya pasti bukan orang biasa. Lebih baik kita kabur saja sekarang. Jangan takut, ada aku. Bahkan jika bos besar Jiang Bei datang, dia tetap harus panggilmu kakak. Di saat genting begini bisa tak membual? Siapa yang cari mati dan ganggu orangku? Habislah Tristan yang kita singgung ternyata adalah Sean. Tuan Sean, akhirnya Anda datang. Anda harus belain aku. Tristan, cepat lari. Dia Sean, bos besar Jiang Bei penjahat yang sangat terkenal. Dia punya banyak petarung hebat. Kau bukan tandingannya. Siapa yang pukul? Itu dia, Tuan Sean. Anda tak tahu tadi aku sudah sebut namamu. Dia bukan cuma tak takut, tapi malah pukuli kami. Dia jelas tak hargai Tuan Sean. Sekarang ku beri kau dua pilihan, potong tanganmu sendiri sebagai permintaan maaf atau bayar 3 juta untuk ganti rugi kami. 3 juta. Pakai nyawa pun kami tak bisa bayar. Orang yang menyinggungku selalu berakhir sial. Kalau ingin hidup, harus bayar harganya. Uang aku tak punya nyawa, cuma punya satu. Kalau kau berani, coba saja ambil. Tristan, kau bisa lawan 10 orang sekaligus. Tidak. Seberapa banyak aku bisa pukul? Tergantung seberapa banyak yang dia bawa. Kalau bawa 100 akan kuhajar 100. Boleh juga tak disangka kau petarung, tapi main-mainnya cukup di sini. Bisa mati di tangannya adalah kehormatan untukmu. Gurunya adalah nomor 1 di Jiang Bei Grandmaster tingkat 9 Raja Singa Emas Tyson. Tyson. Nama ini terdengar familiar. sepertinya kau juga pernah dengar nama besar guruku. Aku mewarisi ilmu sejati guruku dan menguasai jurus rahasianya tinju maut. Oh, tinju maut. Aku ingat sekarang. Sekarang baru tahu takut terlambat, patahkan tangan dan kaki bocah ini biar dia tahu akibat menyinggungku. Bukankah dia yang dantiannya kuhancurkan dengan satu pukulan Tyson? Kau! Kau tahu kalau dantian guruku hancur? Tentu saja aku tahu karena aku yang melakukannya. Maaf! Boleh tahu siapa nama Anda? Baiklah. Tak ada salahnya beritahu kalian. Aku Tristan. Tristan yang belakangan ini mengacau di Jiang Bei dan membuat keluarga Jin kacau balau. Tristan itu. Tolong ampuni nyawaku, aku tak mengenali orang hebat. Tak ada niat menyinggung Anda, aku mohon bermurah hatilah, ampuni aku. Pergilah. Ingat bela dirimu ini belum pantas kalah di tanganku. Terima kasih kemurahan hati Anda. Siapa lagi yang mau patahkan tangan dan kakiku? Ternyata Kak Tristan, lihatlah kekonyolan ini. Kita tak kenal maka tak sayang. Anggap saja hari ini salah paham. Salah paham. Kau merusak toko ini dan melukai orang. Masih dibilang salah paham? Lalu Kak Tristan maunya apa? Berlutut minta maaf ganti rugi. Kak Tristan, aku Sean biar begini aku sangat disegani di Jiang Bei. Anda suruh aku berlutut pada tukang sate. Kenapa buat salah tak mau minta maaf? Kak Tristan, basa-basi saja cukuplah. Kita sama-sama cari makan di Jiang Bei. Tak perlu demi tukang sate sampai bermusuhan. Bagaimana menurutmu? Hari ini, demi dirinya aku rela bermusuhan denganmu. Sekarang aku beri kamu dua pilihan. Langsung berlutut. Atau aku patahkan kakimu, lalu ku bantu kamu berlutut.
Bukan berlutut padaku tapi padanya. Ayo pergi. Apa aku izinkan kamu pergi? Apa lagi maumu? Mana ganti ruginya? Ganti berapa? 10 juta. Tristan, jangan keterlaluan. Keterlaluan. Saat anak buahmu menindas temanku, kenapa tak bilang keterlaluan? Kalau hari ini aku tak ada, temanku pasti sudah dihina kan? Apa wanita ini berlapis berlian? Atau bagaimana kenapa harganya 10 juta? Sudahlah Tristan, aku tidak apa-apa, toko ini juga bisa dibereskan. Begini saja sudah cukup. Buat salah harus bayar harganya. Apalagi rumah leluhurmu sudah direbut. Pas sekali uang ini bisa untuk menebusnya. Kamu kasih Tristan. Sebelumnya sering dengar Rene menyebutmu. Ibu tidak kok. Kalau dulu Tristan tak ke luar negeri, mungkin kalian berdua sudah jadian. Ibu. Iya, biar ibu yang bereskan di sini. Tristan belum makan, cepat ajak dia makan. Sean datang minta bantuan Tuan Philip. Tolong Tuan Philip bantu keluarga Chen bunuh satu orang. Menantu benalu keluarga Ye. Tristan. Namanya sama sekali bukan Tristan, nama aslinya adalah Conlan. Conlan? Mana mungkin? Conlan ini, walau dia jadi abu, aku pasti mengenalinya. Dulu dia merusak rencana besarku. Sudah lama aku ingin habisi dia. Ingin negeri Sakura bunuh dia tidak sulit. Asal kau bawa Yvette ke sini. Asal aku dapat tubuh Phoenix S. Tiba juga hari kematian Conlan. Hotel bulan ini kok mirip istana mewah banget. Kenapa sayang uangnya? Tentu tidak, sudah 5 tahun kita tak bertemu. Akhirnya bisa kumpul lagi. Tentu aku traktir makan enak. Aku cuma bercanda. Aku makan di sini gratis. Ruangan Kaisar Tristan. Bukan aku tak mau ajak kamu ke ruangan Kaisar. Tapi ini hotel bulan. Ruangan termewah. Untuk masuk butuh kartu emas Kaisar. Kita cari meja biasa saja. Makan santai saja. Orang lain masuk ruangan ini harus pakai kartu emas Kaisar. Tapi aku tidak. Lalu gimana kamu masuknya? Wajahku sudah cukup. Tristan, jangan bercanda, hotel bulan itu kan hotel terbaik di Jiangbei. Mana bisa asal masuk? Tuan Tristan. Anda sudah datang, bos. Sudah berpesan khusus. Kedepannya ruangan Kaisar bebas. Anda gunakan. Selalu disiapkan untuk Anda. Tunggu apa lagi ya, yo? Tristan, kok dia di sini? Dia kan numpang keluarga, ya wajar kan dia makan di sini. Tak perlu heran. Ibu, tunggu. Ada wanita asing di sampingnya. Nak, kamu nggak salah lihat kan? Dia kan udah masuk keluarga, ya kok berani bawa wanita lain makan di luar. Wah, aku nggak mungkin salah lihat, memang ada cewek di sebelahnya. Bukan cuma cantik, aku juga berani jamin dia bukan orang keluarga ya. Kalau katamu begitu, Tristan pasti selingkuh. Ayo kita gerebek dia sekarang. Lalu fotoin dan kirim ke Yvette. Nanti lihat aja gimana dia bertahan di keluarga ya. Tunggu dulu. Tristan yang sekarang jago kelahi. Kalau ketahuan sama dia, rencana kita bakal gagal total. Terus gimana masa kita biarkan kesempatan bagus ini hilang gitu aja? Seingatku dia nggak kuat minum. Nanti kita samperin pura-pura minta maaf dan ajak dia minum. Dengan sifatnya yang gampang luluh itu, dia pasti bakal minum. Asal kita buat dia mabuk. Urusan dia tidur sama wanita itu, kan kita yang bikin ceritanya. Anakku memang hebat. Nanti asal foto selingkuhnya kita kirim ke Yvette. Kalau keluarga Ye nggak habisi dia, itu sih masih kemurahan buatnya. Benar, dengan begini Tristan pasti bakal diusir dari keluarga Ye. Keluarga Ye juga sangat menjaga reputasi. Nanti aku bisa gantiin posisinya. Bilang aja dari awal, ada salah paham. Aku yakin keluarga Ye nggak bakal banyak bicara. Pelan-pelan gak ada yang rebutan sama kamu.
Makasih. Kan ku bilang pelan-pelan. Apa ini kok empuk banget, jangan-jangan ini. Aku ingat Reni dulu kurus banget, ukurannya cuma sebesar anggur. Sekarang malah sebesar bakpao. Ada apa? Enggak apa-apa. Makan pelan-pelan. Ternyata makan banyak bikin cepat besar ya. Masih ada lauk yang belum keluar. Masuklah. Kok kalian Tristan, mereka siapa? cuma orang nggak penting? Abaikan saja mereka. Tristan, gimana pun juga aku yang membesarkanmu selama ini, tegaknya kamu. Kok ngomongnya gitu? Kita kan keluarga. Iya, Dik. Aku dan ayah ibu mikir semalaman dan kami sadar soal masalah kemarin. Tindakan kami memang keterlaluan, jadi kali ini kami sengaja datang buat minta maaf ke kamu. Minta maaf. Aku tahu aku yang salah, sampai seret kamu masuk penjara. Selama ini kakak merasa bersalah, selalu cari kesempatan buat menebusnya ke kamu. Kakak minum duluan sebagai bentuk tebusan maafku. Kita semua satu keluarga, mana mungkin ada dendam di antara kita. Kami benar-benar sadar kalau kami salah. Tolong beri kami satu kesempatan buat menebusnya. Dengan minum ini biarlah yang lalu berlalu ya. Habiskan gelas ini, mari kita lupakan semua dendam. Sudah kuduga bocah Tristan itu memang gampang dibujuk, gampang sekali masuk jebakan. Kita cekoki dia beberapa gelas lagi. Dengan batas alkoholnya itu, pasti akan cepat tumbang. Bagus, bagus, bagus. Keluarga memang seharusnya begini. Nak ibu bersulang untukmu. Semoga di keluarga Ye kau selalu lancar dan makin sukses. Tristan, jangan minum lagi. Tidakkah kau sadar mereka mencekokimu? Siapa kamu? Apa urusannya acara minum keluarga kami denganmu? Benar, orang luar tak usah ikut campur. Tidak apa-apa, aku tahu batasanku. Tahu batasan apanya? Apa aku tak tahu batasan alkoholmu? Saat reuni kelulusan SMA dulu, hanya karena minum 2 gelas bir, aku harus membantumu pulang. Sekarang berani minum arak putih. Adik jarang keluarga kita bisa kumpul. Masa tidak tambah beberapa gelas lagi? Ya kita ini keluarga minum lebih banyak lagi. Tristan, Ayah, ibu kurasa tambah beberapa gelas lagi, dia pasti sudah tumbang. Tristan, ayo kita bersulang lagi. Karena kalian ingin menyelesaikan masalah denganku lewat minuman, maka jika pakai gelas kecil, bukankah terasa kurang tulus? Apa yang kau lakukan? Kurasa lebih baik langsung teguk dari botolnya. Enggak arak putih dari botol. Dia jadi dewa arak. Enggak mungkin. Dia 5 tahun di penjara masuk akal kalau dia jago bela diri, tapi di penjara dilarang minum arak. Gimana toleransi alkoholnya bisa naik? Paling dia cuma mau nakutin kita. Jangan sampai kita tertipu. nah ibu belum pernah tenggak arak putih, gimana kalau kamu kasih contoh dulu? Jangan minum, kalau kamu habisin sebotol ini, ujung-ujungnya aku juga yang harus beresin kekacauanmu. Mending aku aja yang minum. Jangan minum kalau nggak bisa, siapa yang nyuruh kamu gantiin? Nggak boleh kalau kamu mabuk, nanti bakal raba-raba aku lagi. Raba sembarangan, kapan aku pernah raba dia?
Nak, nggak usah dipaksa kalau nggak kuat. Masa biarin wanita yang gantiin minum bakal memalukan kalau ada yang tahu. Enggak apa-apa. Kami semua tahu kapasitas minummu 3 gelas aja udah batas maksimal, jangan sampai merusak tubuhmu. Jangan minum kalau nggak kuat. Lagian kamu nggak bisa dibandingin denganku. Punyaku udah habis. Sekarang giliran kalian. Dia benar-benar menenggak sebotol arak sekaligus. Bagaimana mungkin dulu dia cepat sekali mabuk 3 gelas bir saja sudah tumbang? Sekarang gigit jari kan? Aku. Aku sudah menghabiskan sebotol. Sekarang giliran kalian. Kalian masing-masing minum sebotol. Aku akan temani kalian minum sebotol. Nah, ayah kurang enak badan hari ini, lupakan saja ya. Ibu sedang datang bulan hari ini, jadi tidak boleh minum. Aku belum makan, tidak boleh minum dengan perut kosong. Kalian yang ingin mencekokiku, sekarang malah kalian yang tak mau minum. Kenapa? Apa aku terlihat mudah dibodohi? Hari ini pilihannya kalian minum sendiri, atau aku yang paksa kalian meminumnya. Pilih salah satu. Arak berbeda dengan bir-bir bisa diminum langsung dari botol. Tapi kalau arak bisa-bisa nyawamu melayang. Bagaimanapun juga kamilah yang membesarkanmu. Kalau dulu kami tidak menampungmu, kau sudah mati kelaparan di jalanan. Tapi apa balasanmu tidak membalas budi kami pun, itu tidak masalah. Tapi kau malah memaksa kami meminum arak. Apa kau tidak punya hati nurani? Karena kalian tidak menghargai kesempatan ini, maka jangan salahkan aku. Dr. Tristan, ada perintah apa? Panggil beberapa petarung masuk, bantu mereka menghabiskan minuman di meja ini. Jangan buang walau setetes pun. Baik. Tristan, ayah dan ibu cuma bercanda. Tristan, kenapa kamu tampan sekali? Bukan cuma tampan, orangnya juga baik, apalagi kepadaku. Rene ini, waktu sekolah dulu, jelas-jelas anak penurut dan pendiam. Kenapa saat mabuk beda banget, aneh sekali. Dengan kemurnian energi sejatiku, asal disalurkan sedikit saja, bisa langsung hilangkan mabuknya. Jangan-jangan Rene salah satu 9 Phoenix. Sedang apa? Waktu kamu mabuk dulu, kamu sering menggangguku, kamu menyentuh seluruh tubuhku. Hari ini aku harus membalasmu. Oh, jadi ini penderitaan yang dimaksud. Iya, nanti ku biarkan kamu terus menggangguku. Puas. Maaf merepotkanmu, Tristan. Tidak masalah. Anak ini benar-benar bikin khawatir. Buat apa coba sok-sokan minum arak? Ibu, aku kan sedang senang. Rene, bukan ibu merasa Tristan tidak baik. Tapi ibu sudah mencari tahu dia itu sudah menikah. Mana mungkin? Tristan baru saja bebas dari penjara. Ibu tidak bohong. Wanita yang dinikahi Tristan adalah cucu tertua keluarga Ye Jiangbei Yvette. Ibu tahu hubungan kalian sangat baik. Tapi apapun yang terjadi, ibu tidak akan mengizinkan kamu jadi simpanannya. Tristan, bukannya aku menyuruhmu di rumah, kenapa kamu keluyuran lagi? Aku keluar buat bantu cari surat izin gabungmu. Aku sudah dapat dokumennya. Kamu dapat dokumen persetujuannya dari siapa? Hari ini aku menunggu di tempat bos Luna seharian. Awalnya aku kira tidak ada harapan. Tidak disangka saat mau pergi, dia menyuruh orang mengantar dokumennya. Dia memberikannya padamu. Seingatku aku sudah bilang tidak usah. Tristan, jangan bertingkah seolah seluruh orang di Jiangbei mengenalmu. Aku harus kembali ke grup Y sekarang, tidak ada waktu mengurusmu.
Nona diamlah di rumah, jangan keluyuran agar keluarga jin tidak mengganggumu. Bos Luna, kenapa tiba-tiba begitu baik hati berinisiatif memberikan dokumen sepenting ini secara cuma-cuma? Tentu saja bukan cuma-cuma. Dokumen ini untuk ditukar dengan ngopi bersamaku di hotel. Lepaskan celanamu. Bos Luna, pertemuan kita sebelumnya, aku bilang menginginkannya, kamu menolaknya. Kenapa kali ini kamu malah begitu agresif? Jangan-jangan ada jebakan. Tapi Tristan, kamu adalah penyelamatku. Mana mungkin aku mencelakaimu? Aku hanya tidak mengerti alasan Bos Luna mengajakku buka kamar. Tapi Tristan, sebelumnya kamu bilang mau. Tapi aku harus mengecek barangnya dulu. Aku tidak sedang menyombong, barangku sangat perkasa. Benarkah? Kalau begitu cepat lepaskan celanamu biar kakak lihat dulu. Kalau begitu lihat saja. Asalkan di paha Tristan ada tanda lahir berbentuk bibir itu sudah cukup membuktikan kalau dia adalah Conan yang legendaris, maka aku bisa terbebas dari kendali Xander. Bagaimana Bos Luna? Tidak mengecewakanmu kan? Kamu boleh pergi. Apa? Kamu pikir aku kurang kuat? Jangan salah sangka aku hanya tiba-tiba tidak ingin lagi. Kamu mau apa? Tristan, kamu sedang apa? Cepat lepaskan aku. Kamu boleh meremehkan aku yang dipenjara 5 tahun, tapi tidak boleh meremehkan kemampuanku yang satu ini. Ketiga guruku saja tidak berani meremehkanku. Hari ini aku harus menunjukkan padamu seberapa hebatnya diriku. Tristan, kamu salah paham. Aku tidak meremehkanmu, tapi masa menjandaku belum setahun penuh. Kamu jangan gegabah. Kamu yang memancing gairahku tapi menyuruhku jangan gegabah. Enak saja. Lalu kamu mau apa? Baik, aku takkan memaksamu. Tadi kamu sudah melihat milikku, sekarang giliranku melihat milikmu. Apa aku 6 tahun lebih tua darimu? Bagaimanapun aku lebih tua darimu. Cuma mau melihat kakimu, bukannya mau memakanmu. Bos Luna masa begini saja takut. Sudah puas lihatnya. Cepat kembali, Yvette mau dibawa pergi. Apa? Mengingat Yvette selama ini sudah bekerja keras dan banyak berkorban untuk grup Y. Maafkanlah dia kali ini. Apa gunanya dia bisa diandalkan punya menantu benalu yang dipenjara 5 tahun, malah membawa petaka bagi keluarga Y. Sebelumnya menyinggung keluarga Jin. Sekarang menyinggung grup Sakura, pintar sekali dia cari masalah. Yvette, selama beberapa tahun ini, kamu memang banyak berkontribusi untuk grup Y, tapi grup Sakura sangat kuat dan sangat kejam. Kita tidak sanggup menyinggung mereka. Jadi berdasarkan keputusan bersama keluarga kami, memutuskan menyerahkan Yvette ke grup Sakura sebagai permintaan maaf. Jika kamu tak mau pergi ke negeri Sakura, maka kamu akan menjadi pendosa abadi keluarga Y. Kalian bilang mau mengirim putriku ke sana, lalu mengirimnya begitu saja. Apa hak kalian? Ahli utama keluarga Y. Sebagai alasannya. Apa itu cukup? Ahli utama keluarga, Y semuanya petarung tingkat 7. Sama sekali tak ada yang bisa menghentikannya. Matilah kita. Kalian mau mengirim istriku ke negeri Sakura? Apa aku sudah setuju? Tristan, jangan ikut campur urusan ini. Tuan York sudah memanggil ahli utama. Kamu tak bisa membantu. Kamu pasti dari keluarga sulung menantu pria baru itu? Mantan napi yang dipenjara 5 tahun. Hanya dengan kemampuanmu. Mau menghalangi urusan keluarga Y. Benar, hanya denganku. Selama aku ada di sini hari ini, jangankan ahli utama yang kamu bicarakan. Bahkan jika Yesus datang, dia tak bisa membawanya, camkan itu. Kamu pikir kami tak bisa membawanya? Memangnya kamu siapa? Hanya mantan napi berani berulah di keluarga Ye Talon lakukan.
Tristan, kalau kamu berani ikut campur lagi, aku akan suruh Talon menghabisimu duluan. Tristan, jangan bertindak bodoh. Ini adalah urusan keluarga. Ye tak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut terlibat dan lepaskan. Karena aku memanggilmu ibu, aku takkan biarkan ibu dan Yvette menderita. Hari ini aku pasti melindungi kalian. Urusan ini tak ada kaitannya dengan Tristan. Jangan persulit dia. Energiku bisa-bisanya hancur. Hanya dengan satu tendangan dia melumpuhkan petarung utamaku. Menantu benalu ini ternyata seorang petarung. Tak disangka menantuku bukan orang sembarangan. Siapa lagi yang berani menindas putriku? Tristan, aku tahu kau akan datang. Tenang saja. Aku takkan membiarkan siapapun membawamu pergi. Tuan, bagaimana kalau kau panggil yang lebih kuat? Bukannya keluarga ia punya 4 petarung utama? Panggil saja semuanya. Kau menghadapi kekuatan Tristan. Biar semua petarung keluarga dipanggil pun. Bukanlah tandingannya Yvette. Kau makin hebat sekarang sampai tak mau dengar kata-kataku. Aku sebagai kepala keluarga hidup pun sudah tak ada gunanya lagi. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Kenapa anda begini? Karena sudah menyinggung grup Sakura cepat atau lambat keluarga, ia akan hancur. Aku sebagai kepala keluarga gagal melindungi keluarga. Hanya bisa menebusnya dengan nyawa. Cukup, jangan bersandiwara lagi, kalah malah pura-pura cari simpati, masih punya malu tidak? Pengaruh grup Sakura sangat besar. Aku tak mau ikut mati. Aku memutuskan tarik sahamku. Kuambil kembali seluruh sahamku. Aku juga. Aku juga. Padahal grup Ye sulit-sulit memenuhi syarat aset masuk kamar dagang Horizon. Kalian malah mau tarik saham sekarang. Grup Ye saja tidak ada yang tahu kapan akan dihabisi grup Sakura. Jangan mimpi mau masuk kamar dagang Horizon. Total saham milik kami. Setidaknya ada 30%. Kau harus mengembalikannya pada kami 3 miliar. Cuma beberapa miliar saja akan kukembalikan pada kalian. Mau kau kembalikan? Pakai apa mentang-mentang jago bertarung? Bisa dengan gampang cari uang? 3 miliar. Kau pikir ini 30 yuan? Kalau kau memang banyak uang, kenapa jadi menantu benalu di keluarga kami? Jangankan 3 miliar, bahkan 30 miliar pun hanya butuh sepatah kata dariku. Aku nggak salah dengar 3 miliar. Kau kira ini lagi syuting drama? Gampang banget ngomong 3 miliar. Siapa juga bisa kalau cuma pamer. Kalau dia benar-benar punya uang, buat apa dia masuk penjara? Sudah kuduga kalian nggak akan percaya. Kalau begitu gimana kalau kita taruhan setuju? Taruhan apa? Taruhan dalam 24 jam ini. Apa aku bisa siapkan tunai 3 miliar? Kalau bisa, kedepannya grup Y akan jadi milik Yvette. Kalian jangan cari masalah lagi. Hahaha. Dasar nggak tahu diri. Baik, aku terima taruhanmu. Kalau aku benar-benar bisa lihat tunai 3 miliar itu, jangankan menyerahkan grup Y padanya. Kalau disuruh berlutut dan jilat kakimu pun aku mau. Tuan, mari kita pulang dulu 24 jam, kemudian kita tunggu pertunjukannya. Mereka cuma mau menjebak kalian, tapi kalian malah masuk ke perangkap. Semua ini gara-gara aku. Biar aku yang bereskan 3 miliar ini. Kalian tenang saja. Baik menantuku, ibu percaya padamu. Kau masih percaya padanya kalau dia nggak singgung Sean menyusahkan keluarga Ye dan menyinggung grup Sakura keluarga kita nggak akan jadi begini. Semuanya sudah terlanjur seperti ini. Siapa lagi yang bisa dipercaya selain Tristan? Masa harus percaya pada pecundang sepertimu? Pas tadi kita ditindas, kau tak berani bicara sepatah kata pun. Sembunyi di pojokan kayak pengecut. Aku juga percaya pada Tristan. Yvette, kau malah ikut ibumu bertingkah bodoh. Selain lumayan jago kelahi, kemampuan apa lagi yang dia punya? Ayah nggak perlu ngomong apa-apa lagi. Kali ini aku rela ikut bertaruh denganmu. Kalau dia benar-benar bisa dapatkan itu, biar aku makan kotoran. Katakanlah, sebenarnya siapa dirimu? Dan kenapa kau mendekatiku? Aku sudah tanya Queen, katanya bela dirimu minimal sekelas Grandmaster. Bahkan mungkin lebih hebat kekuatan Grandmaster bela diri itu. Bahkan sosok yang bisa membuat konglomerat kelas atas seperti grup Astra repot-repot menarik hatinya.
Sosok hebat sepertimu, kenapa merendahkan diri jadi menantu di keluarga Ye? Tentu saja karena kau cantik, aku menginginkanmu. Aku mau dengar jujurnya. Aku ngomong jujur kok. Keahlianmu begitu tinggi, bahkan di seluruh Huaxia, kau bisa disebut tokoh besar tokoh sepertimu. Kalau cuma mau wanita, masa perlu repot begini? Baiklah. Karena kau sudah tahu, aku akan berterus terang. Sebenarnya alasanku melakukan banyak hal untukmu dan rela jadi menantu numpang adalah demi tubuh Phoenix milikmu. Lalu bagaimana kalau aku tidak setuju? Apa maumu? Aku terpaksa main kasar. Kalau mau main kasar, kau pasti sudah melakukannya dari dulu. Kau memancingku. Bilang kau mau tengkurap atau berlutut. Berlutut atau berdiri. Itu mah cuma masalah gampang buatmu. Kau benar-benar pikir aku tak berani? Memangnya kau berani? Baiklah kau menang. Aku tidak pernah paksa orang. Tapi kau ingatlah, suatu hari nanti aku akan membuatmu rela memberikannya sendiri padaku. Tristan, kalau kau sekuat Konlan yang bisa menghancurkan grup negeri Sakura, bisa saja aku benar-benar tergoda. Gawat Kak Tristan, Kak Luna dia. Kenapa malu-malu? Lagian kamu udah pernah lihat kan ketebakan kamu jadi salah tingkah. Jangan ngawur. Aku selalu anggap kamu kayak kakak sendiri, nggak pernah ada pikiran lain. Telingamu sampai merah begitu. Adik mana yang telinganya merah di depan kakaknya? Bukankah beratmu cuma 45 kilo kok bisa sampai Kap D? Lihat aku nyari kamu karena ada urusan penting. Penyakit Kak Luna kambuh lagi. Kambuh lagi? Padahal racun apinya udah dihilangkan, kok bisa kambuh lagi? Mending kamu cepat pergi ke sana. Kalau terlambat takutnya terjadi apa-apa. Dokter Tristan, akhirnya kamu datang juga. Ford, gimana keadaan Kak Luna? Kondisinya kurang baik. Sebaiknya Tuan Tristan segera periksa. Dokter Tristan ada orang penting di kamar Nyonya. Dia punya kekuasaan besar di wilayah utara, dan hubungannya dengan Nyonya tidak biasa. Jadi nanti kalau dia menyinggung perasaan Anda, tolong jangan dimasukkan ke hati. Kalau Anda memang marah, tunggu setelah dia pergi. Lampiaskan saja semuanya pada saya. Orang penting. Persetan sama orang penting. Kalau berani banyak omong, langsung aku hajar. Ini. Disedot darahnya. Siapa yang sekejam ini? Sampai menyedot darah separah ini? Aku. Kau yang melakukannya. Hanya beberapa tetes darah. Tidak akan mati. Kenapa dibesar-besarkan? Beberapa tetes kau hampir menguras habis darah Kak Luna dan kau bilang tidak mati. Dia itu pemilik tubuh Phoenix. Mana mungkin mati semudah itu?
Tristan, jangan gegabah. Kak Luna, sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah dia tabib dewa? Biar dia periksa sendiri pasti tahu. Aku ingin lihat orang yang menyembuhkan racun api Luna dan mengalahkan bocah keluarga jin. Sehebat apa kemampuannya? Bajingan, kau berani memakai racun api menetralkan yin ekstrim tubuh Phoenix dan mencuri darahnya. Tristan, apa itu darah yin yang? Yang disebut darah yin yang adalah sebuah teknik rahasia khusus untuk menghasilkan darah ajaib. Darah ini memiliki elemen yin dan yang bahan utama untuk membuat pil yin yang. Jika mengonsumsi pil ini, kekuatannya dapat meningkat pesat hingga naik beberapa tingkat. Maksudmu, darah Kak Luna dipakai membuat pil? Aku sangka kau lumayan hebat, pantas saja. Luna sangat menghargaimu, tapi sayang, aku memberinya pil api, membara efeknya lebih mematikan dari racun api. Selain itu, darahnya sudah kusedot cukup banyak, intisarinya sudah rusak. Umurnya tak akan lama lagi. Kecuali pakai lingzi api milikku. Kalau tidak, walaupun dewa yang datang tidak akan bisa menolongnya. Karena lingzi api bisa menyelamatkannya. Cepat serahkan padaku. Kau diam-diam bersama wanitaku dan berani meminta lingzi api padaku. Jangan mimpi. Aku dan Bos Luna hanya teman biasa. Teman biasa. Jasper sudah memberitahuku kau adalah pria simpanannya. Berani bermain gila dengan wanita Xander, kau benar-benar mencari mati. Jasper itu lagi cepat atau lambat ku patahkan kakinya. Walaupun aku dan Luna hanya suami istri di atas kertas dan tak ada hubungan suami istri sungguhan, tapi sehari dia menjadi wanitaku, seumur hidup dia akan jadi milikku. Aku tidak biarkan siapapun menyentuhnya. Soal mengambil darahnya, aku punya banyak cara menyelamatkan nyawanya. Apa salahnya mengambil sedikit darah? Kau telah memilih jalan kematian. Jangan. Kak Tristan, dia itu Xander, kita tidak bisa melawannya. Kudengar dari Jasper bela dirimu sudah mencapai tingkat 9. Tapi kau belum pantas bersikap lancang di hadapanku, tapi kulihat kau punya sedikit kemampuan. Aku mau memberimu kesempatan. Asal kau mau berlutut sekarang, bersujud 3 kali padaku, dan meminum pil hidup mati untuk menjadi pasukan berani matiku. Aku akan mengampuni nyawamu. Sepertinya kau marah aku dekat dengan Kak Luna. Memangnya kenapa? Hanya petarung tingkat 9 sepertimu. Mana pantas membuatku turun langsung ke Jiangbei. Baik, karena kau cemburu pada hubunganku dengan Kak Luna, maka hari ini aku akan membuat hubungan kami jadi nyata. Jangan gerak. Aku akan menyalurkan sedikit energi untuk memperpanjang hidupmu. Tristan, kau... Bocah ini masih muda, tapi mainnya jago juga. Luna, kau benar-benar mengkhianatiku. Bagus, jangan harap seumur hidupmu aku keluarkan lingzi api. Oh, aku juga akan mati. Sekalian saja gila-gilaan. Gila. Dasar kalian keparat, beraninya selingkuh di depan umum. Seru sekali mainnya ya. Kenapa kau menyesal? Aku menyesal. Menyesal tak dari dulu sadar kau segatal ini. Mana pengawal awan kabut? Gawat, itu pengawal awan kabut, konon mereka membunuh tanpa ampun. Karena kalian berdua begitu mesra hari ini, aku akan mencincang kalian jadi daging dan menguburkan kalian bersama. Bunuh. Apa? Ini pengawal awan kabut. Meski cuma 9 orang cukup bunuh master sekejap, jangan-jangan kultivasinya sudah mencapai tingkat Grandmaster. Pengawal awan kabut milikku. Hilang setengah begitu saja. Padahal Xander itu orang nomor 2 wilayah utara.
Apa Kak Tristan yakin mau bermusuhan dengannya? Permusuhan. Dia belum pantas jadi musuh Tristan. Berlutut. Jasper, bukannya dia tingkat 9. Kenapa bisa sekuat ini? Siapa kau sebenarnya? Dari faksi mana? Faksiku. Diriku sendiri. Serahkan Lingzi Api. Atau kuhancurkan kau. Aku ini orang nomor 2 dari wilayah utara. Cepat lepaskan aku, kalau tidak. Tunggu aku tak punya Lingzi Api. Apa? Lingzi Api obat ajaib kuno. Sangat langka di dunia, mana mungkin aku punya. Dulu ku bilang punya Lingzi Api. Cuma untuk mengancam Luna biar dia patuh. Mengingat kau sekarang masih berguna bagi Daxia untuk menahan serangan negeri Sakura, ku biarkan sementara waktu nyawa anjingmu. Cepat, Enya. Baik, aku pergi. Tristan tak membunuhku, kau akan menyesal. Aku sumpah akan balas dendam. Energi sejatiku hanya bisa menahan sementara nyawamu. Untuk selamat seutuhnya, tetap harus temukan Lingzi Api. Lingzi Api sangat berharga, sangat sulit dicari. Aku tak enak merepotkanmu lagi. Sebenarnya ingin dapatkan Lingzi Api tidak begitu sulit. Hanya saja aku dengan penjaga Lingzi Api wanita bodoh itu musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan. Jangan-jangan karena dendam kesumat menghancurkan keluarga atau dendam sedarah membunuh saudaramu. Semuanya bukan. Sebenarnya bulan lalu aku merebut tasnya. Padahal saat itu aku yang meliriknya duluan. Kukira masalah serius apa tidak apa-apa. Biar aku yang pergi beli, jadi dia tak akan sengaja mempersulit. Alamatnya. Pavilion 1000 ramuan. Ada apa lagi? Tidak usah kasih uang, aku ada. Ini bukan uangku tapi uang keluarga Jin. Uang keluarga Jin. Akhir-akhir ini keluarga Jin entah kenapa mencairkan dana habis-habisan dan menjual banyak saham. Jadi aku memanfaatkan peluang ini merebut banyak aset mereka. Yang hanya dengan satu tangan bisa mengacaukan keluarga Jin sampai berantakan begini. Hanya Kak Tristan. Kerja mawar darah boleh tahan juga. Baiklah. Anggap ini ganti rugi keluarga Jin. Pavilion 1000 ramuan memang pantas dijuluki apotek nomor 1 di Huaxia. Bahkan yang ada di depan pintu adalah ginseng liar ratusan tahun. Halo Tuan, Anda mau beli obat apa? Lingzi Api apakah ada? Apa? Anda mau beli Lingzi Api? Kenapa? Di sini tidak ada. Tidak. Tentu saja kami punya. Hanya saja Lingzi Api ini adalah pusaka tiada tara yang sangat langka. Hanya ada sedikit di seluruh Huaxia. Sudahlah, langsung sebut saja harganya. 500 juta. 500 juta. Saya tahu harga 500 juta itu memang sedikit tak masuk akal. Tapi dengan harga semahal itu, baru bisa menghalangi orang-orang yang cuma asal nanya harga. Terlebih lagi Lingzi Api ini memang susah dicari. Kalau begitu beli aku 2. Apa 2? Tuan, tadi saya bilang 500 juta. $901 miliar. Dihamburkan begitu saja benar-benar Sultan. Cepat ambilkan Lingzinya. Maaf Tuan, Pavilion 1000 ramuan cuma punya 1 Lingzi Api. 1 saja cukup. Sisa 500 jutanya tidak usah dikembalikan, ambil saja sebagai komisimu. 500 juta buat komisi, bisa-bisanya ketemu Sultan pas lagi kerja. Tunggu apa lagi? Baik, Tuan. Maaf, Bos, Lingzi Api ini sudah dipesan orang. Dipesan? Apa dia sudah bayar DP? Belum sih. Tapi dia orang penting, dia pasti menepati janjinya. Mau dia tepati janji atau tidak selama dia belum bayar DP, itu belum sah dipesan. Aku tambah 500 juta lagi komisimu tetap.
Aku beli dengan harga 2 kali lipat. 500 juta lagi. Lagian ini uang keluarga Jensen, aku tidak keberatan. Oke, aku diskusi sama bos dulu. Kau pikir kau siapa berani-beraninya merebut barang keluarga Jensen? Bos Jensen. Tunggu sebentar. Sudah kubilang, Lingzi api ini, aku yang beli. Tuan, lebih baik lupakan saja orang ini punya backingan kuat. Kamu tak akan sanggup menghadapinya. Mau latar belakangnya hebat atau tidak, bertindak itu harus pakai logika. Karena dia belum bayar DP. Berarti Lingzi api itu belum ada yang punya penawar tertinggi lah yang dapat. Oh, tawar 2 miliar. Berapa 2 miliar? Tuan Anda terlalu jor-joran. Mana bisa tidak jor-joran kalau bos Tang mati racun naga di tubuhku tidak akan bisa hilang. Lumayan kaya juga kamu. Tapi jangan mentang-mentang punya uang, kamu bisa sok hebat berani rebutan sama keluarga jin wilayah utara. Mending pastikan dulu kepalamu masih menempel atau tidak. Kamu anggota keluarga jin yang termasuk ke dalam 8 keluarga besar wilayah utara itu? Takut kan? Karena kamu tahu nama besar keluarga jin. Berani-beraninya kamu rebutan denganku. Cepat minggat sana. Tidak disangka malah ketemu orang keluarga jin di sini. Kebetulan sekali ya. Beraninya kamu memukul keluarga jin. Kalau kamu tak ngaku keluarga jin, mungkin aku akan bicara baik-baik padamu. Tapi karena kamu sudah menyebutkan nama, maaf ya, bersiaplah untuk dihajar. Itu kan orang keluarga jin. Bagaimana dia bisa berani begitu? Beraninya lu memukulku. Keluarga jin akan melepaskanmu. Memangnya keluarga jin sehebat itu? Bagaimana kalau kamu tanya dulu siapa namaku? Kamu! Tristan. Tristan yang sendirian bisa membuat keluarga jin kocar-kacir itu. Bos Tristan, tolong ampuni aku. Sebenarnya aku bukan orang keluarga jin. Tadi dia memanggilmu bos jin. Marga jin ini diberi oleh ayah angkatku Jasper. Sebenarnya margaku bukan jin. Margamu bukan jin? Benar-benar aku bukan orang keluarga jin. Tolong ampuni aku kali ini. Mengkhianati marga leluhur. Menggunakan nama orang untuk kejahatan. Makin tidak bisa dimaafkan. Hentikan. Dilarang melukai orang di pavilion 1000 ramuan. Kenapa tubuhnya berbau obat? Lepaskan dia. Kalau aku tak mau, kau mau apa? Maka hari ini aku akan memberimu pelajaran. Ketua Jin, tolong aku. Kurang ajar. Apa kau tahu kau keracunan pil? Kalau tak mau mati, sebaiknya kau jangan mengerahkan tenaga dalam. Omong kosong. Di dunia ada banyak racun. Racun ular atau obat pun pernah ku dengar. Tapi aku tak pernah dengar tentang racun pil. Jangan membohongiku. Terimalah ini. Apa yang terjadi? Sudah kubilang jangan kerahkan tenaga dalam, tapi kau keras kepala. Lihatlah sekarang, racun itu masuk ke jantungmu. Dewa sekalipun tak bisa menyelamatkanmu. Tunggulah kematianmu. Cepat pergi dari sini. Aku pergi sekarang. Kau mau hidup? Tentu saja. Memangnya kau tak mau hidup? Pantas saja Selin menyebutnya wanita bodoh. Sudah terluka parah, tapi masih saja berani pada penyelamat hidupnya bersikap kurang ajar. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi kau harus penuhi satu syaratku. Bukannya kau hanya mau Lingzi api? Maaf saja tak kujual. Apa dia benar-benar bodoh? Lingzi api seberharga apapun, masa ia lebih berharga daripada nyawa? Pikirkanlah baik-baik. Di seluruh Daxia ini, hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Sudah kubilang takkan kujual. Kau tak mau hidup lagi. Walau aku harus mati, takkan kujual padamu.
Kau sudah gila ya, kenapa kau tak mau hidup lagi? Karena selama aku hidup belum pernah ada yang berani menentang perintahku. Tapi kau malah menganggap kata-kataku bagai angin lalu sangat menyinggung wibawaku. Makanya takkan ku jual. Sudahlah demi tubuh 9 Phoenixku. Kutahan saja. Baiklah, tadi aku yang salah. Aku tak seharusnya menyinggungmu. Tolong maafkan aku, Bos Clara. Baguslah kau sadar. Tunggu di sini. Agar kau tak ingkar janji, sembuhkan aku dulu lalu kuberikan lingzi api padamu. Katakan, bagaimana kau akan menyembuhkanku? Kau terkena racun pil. Biar ku tanya apa kau sering meminum pil untuk meningkatkan kultivasi bela dirimu. Memangnya kenapa Pavilion Seribu Ramuan sangat terkenal dengan pil dan mendalami ilmu pil? Jadi apa yang aneh? Namun semua obat ada racunnya. Seiring berjalannya waktu, racun di tubuh pemimpin Clara bersama kultivasi bela diri terus menumpuk bersamaan. Sekarang sudah mencapai tingkat yang fatal jika tak dinetralisir. Dalam 3 hari kau akan mati keracunan. Berhentilah memamerkan ilmu medismu, cepat katakan solusinya. Solusinya mudah. Hanya butuh 1 pil 100 racun. Kau pasti mempermainkanku ya? Orang bodoh pun tahu pil 100 racun menawar 100 racun. Tapi pil 100 racun adalah pil tingkat 3. Kau tahu pil tingkat 3 betapa berharganya itu. Pil tingkat 1 saja diperebutkan master bela diri. Pil tingkat 3 pastinya jadi barang tak ternilai. Barang seberharga itu? Apa kau menyuruhku ke kuil dan mohon pada Taishang Laojun untuk menjatuhkannya? Hanya pil tingkat 3. Buat apa mohon pada leluhur Tao? Aku sendiri bisa meraciknya untukmu. Kamu bisa buat pil tingkat 3? Kalau Pavilion Seribu Ramuan mengaku nomor 2 soal alkimia di Jiangbei, tidak ada yang berani mengaku pertama. Kami saja cuma bisa buat pil tingkat 2. Dan kamu bilang bisa buat tingkat 3. Tidak percaya. Mari kita coba. Baik, akan kubiarkan kamu mencoba. Kalau kamu sampai gagal akan kuhajar kau. Kuali ini bernama Qingyang. Ini adalah kuali yang pernah dipakai oleh alkemis tingkat 3 Master Qingyang. Di sebuah acara lelang, aku membelinya seharga 800 juta. Bagaimana, sudah cukup layak untukmu? Cuma membuat pil tingkat 3, buat apa repot-repot? Pil tingkat 3 itu sangat sulit dibuat. Kalau tak pakai kuali lalu pakai apa? Pakai ini saja sudah cukup. Rice cooker. Kamu mau pakai rice cooker untuk buat pil tingkat 3? Resepnya memang tidak salah. Tapi bagaimana bisa rice cooker membuat pil tingkat 3? Padahal membuat pil tingkat 3 butuh suhu ribuan derajat. Ini adalah api mistik? Api mistik apanya? Ini cuma api sejati biasa. Hanya saja energi milikku sedikit lebih kuat. Ternyata benar-benar berhasil diracik. Bahkan kualitasnya sangat sempurna. Dan hanya pakai rice cooker. Sudah cepat diminum. Siapa kamu sebenarnya? Itu tidak penting. Yang terpenting racunmu sudah hilang sekarang. Jadi, kamu harus menepati janjimu. Kamu mau mengingkarinya. Bukan begitu hanya saja. Aku bersedia berguru padamu, belajar meracik pil darimu. Mohon kamu berbesar hati tidak mempermasalahkan kelancangan Clara sebelumnya. Tunggu. Kenapa kamu mau berguru padaku? Adik seperguruanku koma bertahun-tahun hanya pil pembangkit jiwa tingkat 9 yang bisa membangunkannya.
Mengingat kamu bisa pakai rice cooker buat pil tingkat 3 yang sempurna, kemampuan meracikmu pasti luar biasa. Tolong terima aku sebagai murid. Aku masih ada urusan penting, tidak ada waktu terima murid. Tuan, kalau kamu karena kelancanganku makanya menolakku, aku minta maaf padamu dan bersedia menerima hukuman apapun darimu, termasuk dicambuk olehmu. Ini bukan masalah cambuk atau tidak. Aku bukan orang mesum. Segel bulu 9 Phoenix. Apa aku salah lihat? Kalau kamu mau jadi muridku sebenarnya boleh saja, tapi biar aku periksa tubuhmu dulu. Baik. Tristan, keluar kau kalau berani. Tristan, hari ini aku membawa pesilat elit negeri Sakura, kau pasti mati. Siapa yang memberimu nyali berani berbuat onar di pavilion 1000 ramuan enyah kau? Bukankah Ketua Clara selalu bersikap masa bodoh? Kenapa? Apa hari ini kau mau ikut campur? Ini bukan urusan orang lain lagi, Tuan Tristan sudah menjadi guruku. Selama ada aku hari ini, tak ada yang boleh menyentuhnya. Hei Clara, apa kau hari ini sungguh ingin demi seorang menantu benalu berperang melawan negeri Sakura? Cepat pergi, Tuan Tristan, biar aku yang menahan mereka. Cepat bunuh dulu wanita jalang ini. Lalu penggal kepala si Tristan. Tak disangka wanita ini benar-benar nekat. Hei Tristan, apa kau cuma bisa bersembunyi di balik wanita? Guru, ternyata kau bukan hanya alkemis tingkat tinggi, tapi juga petarung tingkat tinggi. Biasa saja. Hanya seorang Grandmaster. Ternyata Grandmaster. Pantas jadi Grandmaster nomor 1 di Daxia. Memang benar-benar tak kenal takut. Tapi entah apa kau takut pada ini. Jangan pikir memanfaatkan Yvette bisa mengancamku. Aku ini Tristan tidak takut pada apapun. Konlan, jangan berpura-pura lagi. Aku sudah tahu rahasiamu. Asal 1 dari 9 Phoenix mati racun naga di tubuhmu, takkan bisa disembuhkan. Kamu panggil dia apa tadi, Conlan? Masa sih dia tinggal di rumahmu selama ini dan gak pernah kasih tahu identitas aslinya? Gimana mungkin dia itu, Conlan? Dia itu cuma anak buangan keluarga Chu, jangan persulit dia. Kalau kalian negeri Sakura butuh uang, aku bisa kasih. Kami dari negeri Sakura datang hari ini bukan cuma sesederhana minta uang. Kami juga minta pertanggungjawaban Konlan 5 tahun lalu. Kamu gagalin rencana negeri Sakura yang mau invasi Jiangbei dan ngebunuh 500 samurai elit kami. Utang ini harus kamu bayar dengan darah hari ini. Tepat di depan matamu. Aku bakal bunuh istrimu. Aku mau lihat apa yang bisa kamu lakuin. Kusaranin kamu lepasin dia. Jangan paksa aku tarik pedang. Kalau aku beneran pakai pedang yang bakal hancur itu seluruh pulau negeri Sakura kalian. Konlan, jangan nakut-nakutin aku. Emangnya kamu punya kekuatan luar biasa yang dari jarak 1000 km bisa nyelamatin dia? Apa kalian tahu? Kenapa para guruku ngasih aku nama Konlan? Karena aku bisa guncangkan Kunlun dengan satu pedang. Tristan Benar-benar. adalah Conlan.